Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fauzia dari kelompok 2, kelas Ilmu Reproduksi Ternak D, Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak. Di sini saya akan menjelaskan bagian pendahuluan, yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Inseminasi buatan atau IB merupakan suatu metode perkawinan buatan yang menggunakan suatu alat disebut insemination gun atau IB gun dengan bantuan tenaga ahli yaitu inseminator. Inseminasi buatan menggunakan semen beku yang sebelumnya dilakukan proses pengenceran dengan tujuan memperbanyak volume semen. Proses pengenceran yaitu dengan mencampurkan semen yang sudah ditampung dengan stock solution atau bahan pengencer yang sudah dibuat. Inseminasi buatan atau IB dilakukan dengan melibatkan 2 orang secara langsung, di mana 1 orang melakukan handling dan 1 orang lagi melakukan inseminasi buatan dengan semen beku yang sudah disiapkan. Inseminasi buatan ini merupakan salah satu upaya dalam mengefisiensi penggunaan semen dan penggunaan pejantan dalam pelaksanaan perkawinan ternak. Tujuan dilakukan inseminasi buatan yaitu untuk mengefisiensi perkawinan, untuk menekan perkawinan sedarah, dapat memperbaiki mutu genetik, dan meningkatkan populasi ternak. Inseminasi buatan mencakup beberapa tahapan yaitu pemeliharaan pejantan, koleksi semen, evaluasi semen, pengenceran, pembekuan, dan pendistribusian semen beku. Keberhasilan inseminasi buatan dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu diantaranya kualitas semen, kondisi organ reproduksi betina, ketepatan waktu inseminasi buatan, dan keterampilan inseminator. Deteksi kebuntingan merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan setelah ternak dikawinkan. Deteksi diperlukan untuk mengidentifikasi ternak bahwa ternak bunting atau tidak setelah dilakukan perkawinan, dan untuk mengetahui keberhasilan perkawinan. Deteksi kebuntingan dapat diperhatikan dari tingkah laku ternak, yaitu jika setelah ternak dikawinkan, ternak tidak terlihat estrus pada betina, dapat disimpulkan bahwa ternak bunting. Deteksi kebuntingan yang lebih akurat yaitu dapat dilakukan dengan beberapa metode, yaitu metode hormonal atau DEA GESDEC, metode palpasi puting, palpasi abdominal, palpasi rektal, non-return to estrus atau NR, dan ultrasonografi atau USG. Untuk selanjutnya yaitu tujuan. Tujuan dilakukannya praktikum inseminasi buatan atau IB dan deteksi kebuntingan yaitu mengetahui proses dalam pengenceran, mengetahui teknologi reproduksi inseminasi buatan, mengetahui proses pengenceran semen dan proses IB, mengetahui kelebihan, kekurangan, dan faktor yang memengaruhi IB, dapat mendeteksi pada birahi ternak, dapat membaca kode pada straw semen beku, mengetahui metode deteksi kebuntingan pada ternak, dapat melakukan deteksi kebuntingan dengan menggunakan metode DEA GESDEC, palpasi rektal, dan palpasi puting. Untuk selanjutnya yaitu manfaat. Manfaat berdasarkan praktikum materi inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan, manfaat yang dapat diambil yaitu kita mengetahui proses dalam inseminasi buatan atau IB secara langsung dengan tahapan-tahapan yang baik dan benar, mengetahui dan mendeteksi terjadinya estrus atau birahi pada ternak, dan dapat membaca kode pada straw semen beku, serta mengetahui metode apa yang dapat digunakan dalam mendeteksi kebuntingan. Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak, acara 5 dengan materi inseminasi buatan dan deteksi kebuntingan dilakukan pada hari Senin tanggal 2 November 2020 di Laboratorium Genetika Pemuliaan dan Reproduksi Fakultas Peternakan dan Pertanian Universitas Diponegoro. Materi pada praktikum acara 5 meliputi alat dan bahan. Bahan yang digunakan yaitu urin ternak bunting dan tidak bunting dengan jangka waktu pengambilan 24 jam sebelum dilakukannya praktikum. Lalu ada larutan pendahuluan dan larutan penegas, alkohol, vigel, tisu, air hangat, dan DEA GESDEC, serta ternak yang akan dilakukan IB. Untuk alat yang digunakan dalam praktikum yaitu kontainer straw, pinset, box air hangat,
termometer, IB gun, cutter straw, plastik sheet, plastik glove, speculum, pipet volume, glass beaker, tali tambang, dan kartu recording. Metode yang dilakukan pada praktikum acara 5 dimulai dari deteksi birahi. Deteksi birahi dapat dilakukan dengan cara mengamati tingkah laku ternak tersebut, mulai dari kondisi vulva, yaitu warna dan kepenakan. Mengamati cairan atau lendir yang keluar dari vulva dan mendeteksi ereksi pada uterus. Setelah itu dapat dilakukan pengenceran semen dengan menggunakan pipet volume, glass beaker, dan larutan stock solution. Pengenceran dilakukan dengan cara mengambil larutan stock solution menggunakan pipet volume, kemudian larutan tersebut dicampurkan dengan semen dan diaduk hingga homogen. Pada ternak kambing dilakukan dengan menggunakan spekulum yang telah disemprotkan dengan cairan alkohol, kemudian diolesi dengan vigel. Spekulum tersebut kemudian akan dimasukkan ke dalam organ reproduksi ternak betina, dan setelah itu semen akan dimasukkan ke dalam serviks ternak dengan menggunakan IB gun. Untuk ternak ayam, inseminasi buatan dilakukan dengan cara mendeposisikan semen ke dalam kloaka. Untuk ternak sapi, inseminasi buatan dapat diawali dengan menghandling ternak, yaitu dengan cara mengikat ternak menggunakan tali tambang, kemudian melakukan palpasi rektal dan memasukkan semen menggunakan IB gun. Tahap terakhir dari inseminasi buatan pada ternak sapi yaitu pengambilan streo untuk pencatatan produsen yang meliputi kode streo dan pejantan pendonor semen. Deteksi keputingan dapat dilakukan dengan menggunakan 3 metode. Metode pertama yaitu dengan diagnostik, dengan cara menggunakan urin ternak yang bunting dan urin ternak yang tidak bunting. Metode diagnostik dilakukan dengan cara menetesi urin tersebut dengan 2 tetes cairan pendahuluan dan 5 tetes cairan penegas. Apabila urin yang telah ditetesi cairan tersebut membentuk endapan kuning kecoklatan, maka menandakan bahwa ternak tersebut bunting. Untuk metode yang kedua yaitu dengan palpasi puting. Palpasi puting dapat dilakukan dengan cara memerah puting pada ternak. Apabila puting pada ternak mengeluarkan cairan bening dan lengket, maka menandakan bahwa ternak tersebut bunting. Untuk metode yang ketiga yaitu metode abdominal. Metode abdominal dilakukan dengan cara meraba abdomen pada ternak bunting untuk mengetahui ada tidaknya gerakan fetus. Terus selanjutnya yaitu masuk pembahasan yang pertama yaitu pengenceran. Proses pengenceran yaitu mempersiapkan alat dan bahan, yaitu diantaranya pipet volume, beaker glass, dan menggunakan bahan semen segar yang sudah ditampung dan sudah diuji kualitasnya, serta menggunakan bahan pengencer atau stock solution. Bahan pembuatan stock solution terdiri dari tris, fruktosa, dan asam sitrat. Proses pengenceran pertama kali dilakukannya itu mengambil larutan stock solution dengan menggunakan pipet volume, kemudian dicampurkan dengan semen yang sudah ditampung dan diuji kualitasnya, kemudian digoyangkan sampai homogen. Untuk mengetahuinya banyaknya jumlah pengenceran dapat menggunakan rumus, yaitu jumlah pengenceran sama dengan volume semen kali persen motilitas kali konsentrasi per 1 juta dibagi 0,25 dikurangi volume semen. Tujuan dari pengenceran yaitu untuk menambah volume semen, melindungi spermatozoa, memberi energi, dan sebagai buffer atau mempertahankan pH pada semen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasid dari kelompok 2D Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak acara 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang deteksi birahi dan inseminasi buatan atau IB pada ternak sapi. Birahi atau estrus merupakan suatu periode atau waktu di mana betina menerima kehadiran pejantan serta sudah aktif aktivitas seksualitasnya. Periode siklus birahi ternak dihitung dari mulai munculnya birahi
sampai periode berahi selanjutnya. Deteksi berahi sangat penting karena menjadi salah satu faktor saat proses perkawinan atau saat dilakukannya inseminasi buatan, serta jika saat melakukan inseminasi buatan, ternak sedang tidak dalam kondisi berahi, maka kemungkinan besar tidak akan terjadi kebuntingan. Deteksi berahi dapat dilakukan dengan cara melihat perilaku atau ciri-ciri ternak tersebut dalam fase birahi, yaitu semisal pada sapi, terlihat gelisah, vulva berwarna merah, membengkak, mengeluarkan lendir, dan terasa hangat. Ekor akan sering terangkat ke atas, terlihat ingin menaiki sapi lain, sering melenguh-lenguh atau berteriak. Selanjutnya adalah melakukan tahapan inseminasi buatan. Tahapan inseminasi buatan diawali dengan mempersiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan untuk melakukan tahapan inseminasi buatan meliputi kontainer, screw, pinset, termometer, wadah dan media towing, tisu, karter screw, IB gun, plastik sheet, sarung tangan plastik, kartu recording. Kemudian mengeluarkan straw dari kontainer menggunakan pinset yang dipindahkan ke media towing. Media towing berupa air hangat dengan suhu 37 derajat Celcius selama 30 detik. Kemudian setelah dilakukan towing, straw kemudian dilap menggunakan tisu dan dimasukkan ke dalam IB gun. Straw yang dimasukkan ke dalam IB gun kemudian ujungnya dipotong menggunakan karter straw, dan setelah itu memasukkan plastik seal ke dalam IB gun. IB gun siap digunakan. Ternak kemudian ditempatkan pada kandang jepit. Proses selanjutnya dengan memasukkan tangan yang menggunakan sarung tangan steril ke dalam rektum hingga menjangkau serviks. Rektum yang masih ada kotoran dibersihkan dan dibuang terlebih dahulu. IB gun yang telah disiapkan kemudian disemprotkan ke bagian uterus. IB gun yang telah disemprotkan kemudian dikeluarkan secara perlahan agar tidak melukai organ uterus dan serviks. Setelah itu dicatat menggunakan daftar recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Widianto dari kelompok 2 kelas D. Pada praktikum IRT ini, acara 5, saya akan menjelaskan tentang IB pada ayam, palpasi puting, serta palpasi rektal. Berikut merupakan alat IB pada ayam yang disebut dengan spuit. Proses IB pada ayam. Proses IB pada ayam merupakan salah satu jenis perkawinan buatan dengan bantuan manusia. IB pada ayam bertujuan untuk meningkatkan produktivitas telur indukan melalui semen pejatan yang unggul. Selanjutnya bertujuan untuk menghindari perkawinan sedara dan sebagai efisiensi pakan. IB pada ayam diawali dengan proses persiapan semen melalui pengenceran menggunakan larutan NaCl. Semen yang sudah diencerkan kemudian dimasukkan ke dalam spuit. Selanjutnya, ayam yang akan dilakukan proses IB dihandling terlebih dahulu agar tenang. Setelah proses handling, kemudian ayam ditekan di bagian bawah perutnya hingga kloaka terlihat. Setelah kloaka terlihat, kemudian kloaka dibersihkan agar lebih jelas terlihat saluran reproduksi di sebelah kiri dan saluran kotoran di sebelah kanan. Setelah itu, semen diposisikan menggunakan spuit ke dalam saluran reproduksi ayam dengan dosis 0,2 ml per ekor. Setelah proses IB, ayam dapat diberikan vitamin untuk menghindari stres. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niko Ananda Pratama dari kelompok 2D Praktikum Ilmu Reproduksi Ternak. Di sini, saya akan menjelaskan tentang
inseminasi buatan pada ternak kambing. Inseminasi buatan pada ternak kambing diawali dengan menyiapkan alat yang berupa spekulum, pipet volume yang diberi spuit, tabung tulip, dan lateks. Lalu menyiapkan bahan berupa semen yang sudah diencerkan, lubricating gel, alkohol, dan tisu. Berikut merupakan tahapan inseminasi buatan pada kambing. Pertama, masukkan semen ke pipet volume sebanyak 1 ml. Spekulum disterilisasi menggunakan alkohol. Diberi lubricating gel sebagai pelicin. Tahap inseminasi buatan pada kambing selanjutnya, yaitu spekulum dimasukkan dengan menggunakan tangan kiri, lalu diputar, dibuka, dan dikencangkan. Spekulum yang sudah terpasang kemudian dimasukkan pipet yang sebelumnya sudah diisi cairan semen hingga mencapai area serviks dengan tujuan agar inseminasi buatan dapat tercapai. Tahapan selanjutnya, apabila semen telah disemprotkan ke serviks, ialah melepas spekulum dengan cara dikendorkan, diputar, ditutup, dan dikeluarkan secara perlahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wianto. Keberhasilan dari inseminasi buatan dipengaruhi oleh kualitas semen, terutama mortalitas pasca tawing, kondisi organ reproduksi betina, ketepatan waktu inseminasi buatan, dan keterampilan inseminator. Inseminasi buatan memiliki keuntungan, yaitu mampu menghemat biaya pemeliharaan ternak jantan, peternak mampu mengatur jarak kelahiran ternak yang baik dan mencegah terjadinya kawin darah pada ternak betina sehingga dapat menghindari anak yang cacat. Peternak dapat menyimpan sperma ternak unggulan dengan peralatan dan teknologi yang baik dalam jangka waktu yang lama dan dapat menggunakan kembali semen beku untuk beberapa tahun ke depan walau pejantan telah mati, sehingga bila pejantan unggulan telah mati, peternak tidak kehilangan bibit unggul yang dimilikinya. Inseminasi buatan dapat menghindari kecelakaan perkawinan pada sapi betina yang sering terjadi pada saat perkawinan karena fisik pejantan terlalu besar dan tidak dapat diimbangi oleh sapi betina. Selain itu, penularan penyakit dapat dihindari ternak, terutama penyakit yang ditularkan dengan hubungan kelamin. Inseminasi buatan juga memiliki kekurangan, diantaranya apabila identifikasi masa birahi sapi betina dan waktu pelaksanaan inseminasi buatan tidak tepat, maka tidak akan terjadi kebuntingan. Inseminasi buatan bisa menyebabkan distokia atau kesulitan kelahiran. Apabila semen beku yang digunakan berasal dari pejantan dengan turunan yang besar dan diinseminasikan pada betina keturunan yang kecil. Semen beku dari pejantan yang sama bila digunakan dalam jangka waktu yang lama dapat mengakibatkan kawin sedarah yang akan menurunkan kualitas turunan berikutnya. Pejantan donor yang diambil spermanya tidak diamati sifat gennya yang dengan baik dapat menyebabkan menurunnya sifat-sifat genetik yang jelek. Jumlah pejantan unggul yang terbatas, peternak tidak dapat memiliki pejantan yang dikehendaki untuk mengikuti suatu program yang diinginkan. Penggunaan seekor pejantan secara terus-menerus akan menyebabkan inbreeding. Deteksi kebuntingan. Deteksi kebuntingan merupakan suatu upaya yang memiliki tujuan untuk mengetahui bunting atau tidaknya ternak setelah proses perkawinan. Deteksi kebuntingan biasanya dilakukan setelah ternak tidak mengalami birahi selama 4 bulan. Deteksi kebuntingan dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu diantaranya dengan deteksi DEA-Gesdek, palpasi puting, dan palpasi rektal. DEA-Gesdek merupakan suatu metode pada deteksi kebuntingan dengan prinsip kerjanya adalah mendeteksi adanya estradiol 17-alfa pada urin. Alat dan bahan yang digunakan adalah tabung, urin ternak bunting, larutan pendahuluan, dan larutan penegas. Cara kerjanya ialah urin ditampung dalam tabung terlebih dahulu, kemudian berikan 2 tetes larutan pendahulu
dan 5 tetes larutan penegas, lalu tunggu hingga terbentuk endapan. Ciri-ciri ternak bunting dengan metode ini ialah endapan yang terbentuk akan turun. Fungsi larutan pendahulu adalah membentuk suspensi, ditandai dengan merubah warna urin menjadi kuning kecoklatan, dan fungsi larutan penegas adalah dengan membentuk gumpalan pada larutan. DEA Gesdek memiliki akurasi sebesar 87,58% untuk mendeteksi kebuntingan. Palpasi puting. Palpasi puting merupakan salah satu metode untuk mendeteksi kebuntingan pada ternak. Palpasi puting dilakukan dengan melakukan pemijatan di bagian ambing ternak. Jika ambing mengeluarkan cairan berwarna putih dengan tekstur yang lengket, dapat dikatakan ternak tersebut sedang bunting. Tingkat keakuratan dari palpasi puting tergantung umur kebuntingan ternak. Semakin tua umur kebuntingan, maka semakin tinggi keakuratannya. Palpasi rektal. Palpasi rektal merupakan salah satu metode pendeteksian kebuntingan pada ternak besar seperti kerbau, kuda, dan sapi. Palpasi rektal sering digunakan karena tidak memerlukan biaya yang mahal. Palpasi rektal dapat dilakukan setelah 2-3 bulan proses IB. Palpasi rektal dapat dilakukan oleh petugas yang mempunyai keahlian khusus. Palpasi rektal dilakukan dengan cara memasukkan tangan ke dalam rektum ternak, selanjutnya melakukan perebaan pada uterus, apakah terjadi pembesaran atau tidak, dan pada membran fetus. Tingkat keakuratan dari palpasi rektal dapat mencapai 100% karena hasil langsung dapat diketahui. Tapi hal ini tergantung pada keahlian petugas sebagai penentu keberhasilan deteksi kebuntingan. Terima kasih. Kesimpulan, berdasarkan praktikum, didapatkan hasil bahwa inseminasi buatan merupakan cara untuk memasukkan semen pejantan yang telah dicairkan ke dalam saluran alat kelamin betina. Deteksi birahi merupakan faktor penting keberhasilan IB. Deteksi birahi dilakukan sebelum inseminasi dengan tujuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Pengenceran semen. Pengenceran semen juga dilakukan sebelum inseminasi. Keberhasilan inseminasi terlihat dari kebuntingan pada ternak yang telah di-IB. Keberhasilan inseminasi dipengaruhi oleh pengetahuan peternak dalam gejala birahi, fertilitas, pelaksanaan IB, deteksi birahi, jumlah sperma, pengalaman inseminator, dosis inseminasi, dan kualitas sperma.